Sobat horor, pernahkah kalian membuat satu kesalahan kecil yang berubah menjadi teror paling mematikan? Christine, seorang pegawai bank yang hidupnya tampak sempurna, tiba-tiba harus menghadapi kemurkaan seorang nasabah misterius setelah ia menolak permohonan pinjamannya. Penolakan itu menjadi pemantik kutukan gaib yang tak kenal ampun. Tanpa peringatan, ia kini diburu oleh sosok iblis dan siap menyeretnya ke dalam siksaan api abadi. Mampukah ia lolos dari jeratan maut yang terus memburunya? Inilah pembahasan alur film Drag Me to Hell. Adegan dibuka dengan sebuah rumah bergaya klasik di Pasadena. Sebuah truk tua berhenti di depan gerbang, dan sepasang suami istri tampak panik berlari untuk mencari pertolongan dari Mrs. Dena. Putra mereka, Juan, telah diganggu oleh suara-suara misterius selama 3 malam. Putranya percaya ada sesuatu yang datang menjemputnya. Dengan ragu, sang ayah menjelaskan bahwa putranya telah mencuri kalung perak dari sebuah kereta milik kaum Gypsy. Di dalam rumah, teror sesungguhnya dimulai. Juan, yang ketakutan, merasa terancam saat suara-suara aneh semakin menguat, sementara orang tuanya dan Mrs. Dena berusaha melakukan ritual dan doa. Tiba-tiba, sebuah kekuatan supranatural yang dahsyat menghantam. Bayangan tangan-tangan misterius muncul dari balik kaca yang megah. Juan mencoba melarikan diri, namun ia terpental dan jatuh ke lantai bawah. Dia berusaha bangun, tapi tiba-tiba lantai retak secara misterius. Lalu muncul bayangan tangan besar mencengkram, menarik tubuhnya ke dalam, dan akhirnya lantai utuh kembali. Mrs. Dena hanya bisa menatap ngeri, menyadari bahwa takdir sang anak sudah tidak terelakkan lagi. Setelah kejadian horor itu, adegan berpindah ke masa kini, di mana tampak karakter utama bernama Christine. Ia diperkenalkan sebagai seorang pegawai bank yang kompeten dan ambisius. Dalam kesehariannya, Christine terlihat dekat dengan kekasihnya yang bernama Clay. Christine selalu berharap bisa segera mendapatkan posisi asisten manajer. Namun, ketenangan hari itu terusik saat seorang wanita tua bernama Mrs. Ganush datang memohon perpanjangan pinjaman rumahnya. Di ruang kerja Mr. Jacks, Christine dengan tulus memaparkan kondisi Mrs. Ganush. Namun, sang manajer menolak dengan tegas, lebih mengutamakan keuntungan dari penyitaan properti daripada empati. Dengan hati berat, Christine menyampaikan keputusan bank tersebut. Ia menawarkan solusi lain berupa fasilitas panti jompo. Mrs. Ganush bahkan bersujud meminta pengertian. Sikap itu membuat Christine ketakutan dan meminta satpam mengusir Mrs. Ganush, yang kemudian merasa dipermalukan dan memicu ledakan amarah. Seusai jam kantor, teror gaib mulai terjadi. Belum sempat ia menyalakan mesin, selembar kain aneh beterbangan mengitari mobil. Disusul kemunculan Mrs. Ganush yang tiba-tiba sudah di kursi belakang, berbisik penuh dendam tentang harga diri yang terinjak. Pertarungan brutal pun meledak. Rambut Christine ditarik paksa dan antingnya dicabut dengan keji. Di tengah kekacauan itu, Christine memacu mobil dan sengaja menabrak kendaraan di depannya. Meski Christine berhasil menendang sang penyihir keluar, ia memecahkan kaca jendela dengan beton, menyeret Christine keluar, merenggut kancing bajunya, dan mengikatnya dengan mantra kutukan. Dengan tatapan tajam, Mrs. Ganush mengembalikan kancing itu ke telapak tangan Christine, sambil mengucapkan ancaman, "Segera kamu yang akan datang memohon padaku." Mrs. Ganush akhirnya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Christine terkapar tak berdaya, tepat saat Clay dan polisi tiba. Setelah serangan teror nenek penyihir, Christine melangkah ragu mengikuti Clay menuju sebuah toko misterius berlabel Spiritual Advisor. Begitu pintu terbuka, aroma dupa yang berat menyambut mereka, membawa keduanya ke hadapan sosok pria berjenggot tebal bernama Ram.
Christine yang masih gemetaran kini menaruh sisa harapannya pada kemampuan supranatural pria ini. Ritual penerawangan dimulai saat Ram memegang erat tangan Christine. Namun, tatapannya yang tajam tiba-tiba berubah menjadi ekspresi ketakutan setelah muncul sosok mengerikan dalam penglihatannya. Didorong oleh rasa penasaran, Christine mendesak sebuah penjelasan. Ram akhirnya berkata bahwa ada roh jahat yang mengincar Christine. Ia menduga Christine mungkin pernah menghina orang mati saat mengunjungi kuburan atau terlibat ilmu hitam. Wajah Christine memucat dan semakin ketakutan. Ia dan Clay bergegas meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, ketenangan yang diharapkan Christine justru berubah menjadi arena teror. Saat ia berada di dapur, suasana mendadak kacau. Suara-suara aneh mulai berbisik, disusul hembusan angin kencang yang membuka paksa jendela, hingga benda-benda dapur yang melayang seolah digerakkan tangan tak kasat mata. Puncaknya, lampu padam total, dan muncul bayangan hitam mengerikan. Dalam sekejap, bayangan itu berubah menjadi sosok bertanduk yang menyerang Christine dengan brutal. Ketika teror mereda, Clay tiba dan berusaha menenangkan Christine yang terguncang hebat. Malam yang tenang, saat ia terlelap di samping Clay, sosok tak kasat mata muncul dalam wujud serangga yang hinggap di wajahnya dan merayap masuk ke celah bibirnya seolah membawa pesan kematian. Christine merasa tersedak dan terbangun. Tiba-tiba, wanita tua yang penuh dendam mencengkeram lehernya dan memaksanya menelan serangga-serangga busuk yang memuakkan. Napas Christine tersengal dalam kepanikan, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah sekedar bunga tidur, melainkan ancaman nyata yang telah menandainya sebagai target dari sebuah kutukan yang tak kenal ampun. Keesokan harinya, Christine masuk kerja di bank seperti biasanya. Saat sedang membahas kerjaan, rekan di depannya tiba-tiba tampak berubah menjadi nenek tua dengan kuku-kuku panjang yang mengerikan. Christine menjerit histeris dan memaki sosok halusinasi itu. Tanpa disadari, hidung dan mulutnya mulai memuntahkan darah segar yang membanjiri meja, mengotori kemeja sang manajer dan seluruh dokumen penting di hadapannya. Dalam tatapan ngeri rekan-rekan kerjanya, Christine yang kini hancur lebur pergi dari kantornya. Pencarian jawaban membawa Christine ke rumah usang yang penuh aura mistis. Christine disambut oleh cucu Mrs. Ganush yang melontarkan kata-kata tajam karena ia telah menghancurkan hidup sang nenek. Christine terkejut saat melihat foto nenek tua yang pernah menyerangnya. Panik, ia mundur hingga menabrak dan merobohkan meja. Mulut mayat Mrs. Ganush menimpa tepat di atas mulut Christine, memuntahkan cairan menjijikan. Dalam kondisi terguncang, Christine kembali menemui Ram, cenayang yang mengungkap bahwa ia kini menjadi target buruan iblis Lamia. Ram memperingatkan bahwa satu-satunya cara meredam kutukan adalah dengan tumbal nyawa. Namun Christine menolak. Kini, ia terperangkap dalam keputusasaan saat Ram menyodorkan buku ritual pengorbanan, memaksanya menatap nasib mengerikan yang terus menggerogoti setiap detik hidupnya. Keheningan malam tiba-tiba terpecah oleh suara ketukan di kaca jendela. Dengan napas tertahan, Christine mengendap-endap mendekati sumber suara. Namun rasa penasarannya berubah menjadi horor saat matanya beradu dengan sosok hitam bertanduk yang mengintai di luar jendela kaca. Christine lari terbirit-birit menaiki tangga, mencari tempat bersembunyi. Ia segera menelepon Clay untuk meminta bantuan, namun panggilannya tak kunjung diangkat. Di saat bersamaan, suara ketukan di balik pintu terdengar makin keras, disusul penampakan bayangan kaki iblis Lamia di celah bawah pintu. Tiba-tiba, baterai ponselnya habis, dan layar ponsel itu memunculkan sosok iblis yang seolah hendak menerkam keluar, sebelum akhirnya berubah menjadi bayangan pekat yang menyusup masuk ke dalam ruangan. Christine mencoba lari lewat jendela, tapi sosok Lamia menerjang kaca hingga pecah berkeping-keping.
Tubuh Christine seketika melayang berputar di udara, lalu terhempas keras ke lemari hingga seluruh ruangan hancur berantakan. Di tengah keputusasaan yang memuncak, Christine meraih pisau dapur dan dengan teganya menikam kucing kesayangannya berulang kali hingga tewas sebagai tumbal untuk menghentikan kutukan tersebut. Saat Christine menguburkan bangkai kucing di halaman belakang, Clay tiba-tiba datang menjemputnya. Clay mendapati bercak darah di lengan Christine, namun Christine dengan sigap berkilah bahwa itu hanyalah tumpahan jus tomat. Setelah berganti gaun kuning yang anggun, Christine dan Clay mengunjungi kediaman mewah orang tua Clay. Meski bayangan peristiwa mengerikan masih menghantui pikirannya, Christine mampu menyembunyikan keresahannya di balik senyum santun. Namun, di tengah keramahan yang dipaksakan, Christine mendadak kaget melihat mata muncul dari potongan harvest cake di piringnya. Ia refleks menusuknya dengan garpu. Lalu terdengar jeritan mirip suara kucingnya disertai darah yang membanjiri piring. Tiba-tiba, Christine melihat iblis Lamia mendobrak pintu. Ia spontan melempar gelas ke arah pintu sambil berteriak makian, membuat orang tua Clay keheranan. Malu dengan perilakunya, Christine segera pamit. Dengan amarah yang meluap, Christine mendatangi Ram dan memprotes karena ritual pengorbanan kucingnya tidak membuahkan hasil. Ram menegaskan bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan gelap yang tidak memberikan jaminan apapun. Ram menawarkan bantuan melalui seorang wanita yang memiliki kemampuan khusus. Namun, bantuan itu berisiko sangat besar bagi sang penolong, sehingga Ram menuntut bayaran sebesar $10.000 untuk langkah terakhir ini. Keesokan harinya, Christine menemui manajer bank dengan harapan mendapatkan promosi. Namun, ia justru mendapati bahwa kesepakatan McFire telah dibatalkan dan posisinya diberikan kepada Stu. Dalam keadaan putus asa, ia kembali ke rumah dan mulai mengumpulkan barang-barang berharganya untuk dijual. Namun, saat ia membuka kain partisi di gudang, iblis Lamia muncul dalam wujud nenek Ganush dan menyerang Christine tanpa ampun. Terdesak maut, Christine berhasil memotong tali derek, menjatuhkan bandul besi berat tepat di atas kepala Mrs. Ganush sebelum akhirnya sosok itu lenyap. Christine membawa semua barang berharga itu ke pegadaian. Namun, ia hanya mendapatkan penawaran sebesar $3.800. Sesampainya di rumah, Christine hanya bisa duduk menangis terseduh-seduh sambil memandangi tumpukan uang di atas meja. Di tengah keputusasaan itu, Clay datang dan akhirnya memutuskan untuk menalangi seluruh kekurangan biaya tersebut agar ritual $10.000 itu bisa tetap dilaksanakan. Adegan berikutnya memperlihatkan Clay mengantar Christine menuju kediaman Mrs. Dana. Namun, Clay terpaksa menunggu di luar karena Christine diminta untuk menghadapi takdirnya seorang diri. Di dalam ruangan yang penuh aura mistis, Ram memperkenalkan Christine kepada Mrs. Dana, sang medium yang memegang kunci pelepasan kutukan. Mereka berpindah ke sebuah ruangan besar, tempat ritual akan dimulai. Mrs. Dana menjelaskan kepada Christine bahwa mendiang suaminya sengaja membangun rumah tersebut di titik konfluensi energi yang memungkinkan pintu gerbang dunia roh terbuka. Tiba-tiba, seorang asisten pria masuk membawa seekor kambing putih yang meronta liar. Ram menyalakan api ritual dan lampu dimatikan. Mrs. Dana mengeluarkan parang tajam, merapalkan mantra, dan berpesan kepada Christine, "Ketika roh merasukiku, letakkan tanganku di atas hewan itu." Dalam kegelapan yang kian mencekam, mereka mulai saling menautkan tangan, membentuk lingkaran energi yang rapuh. Mrs. Dana mulai merapalkan mantra-mantra pemanggil roh. Christine yang ketakutan bertanya kepada Ram, "Apa yang harus aku lakukan?" Ram menuntunnya dengan satu kalimat penyerahan diri. "Aku mengundang arwah alam kematian ke dalam jiwaku."
Tiba-tiba, lampu gantung bergoyang liar dan tawa iblis memenuhi udara. Saat auman nyaring menghantam Mrs. Dana, tubuhnya seketika menegang, dirasuki kekuatan jahat hingga ia berteriak menuntut jiwa Christine untuk disantap. Christine yang panik teringat pesan Mrs. Dana. Ia menarik tangan sang medium, menekannya kuat-kuat ke atas kepala kambing, memaksa iblis Lamia berpindah ke dalam raga hewan yang kini menatap mereka dengan kebencian. Ram menyuruh Sanford untuk segera menghabisi kambing tersebut. Namun, kambing itu dengan buas menggigit tangan Sanford. Kini ia menjadi inang baru bagi kekuatan iblis Lamia. Ruangan ritual berubah menjadi medan pertempuran yang brutal. Sanford menyerang Ram dan Christine tanpa ampun. Sebelum akhirnya, ia memuntahkan kucing yang sebelumnya dikorbankan Christine sebagai tumbal. Mrs. Dana yang sempat pingsan berusaha sekuat mungkin dengan rangkaian mantra. Dia akhirnya berhasil melakukan serangan balik, hingga akhirnya iblis berhasil disedot keluar dari tubuh Sanford dan dihancurkan. Sanford tersadar kembali. Christine tersenyum lega dan memeluk Mrs. Dana seraya mengucapkan terima kasih. Tapi tubuh medium itu ambruk ke lantai. Ram berusaha keras menyadarkannya, tapi usahanya sia-sia karena Mrs. Dana telah pergi selamanya. Saat jenazah Mrs. Dana dibawa ke ambulan, Christine tampak sedih, tapi juga merasa lega karena dia mengira Mrs. Dana sudah membasmi iblis Lamia. Tapi kelegaan itu spontan sirna saat Ram mengatakan bahwa Mrs. Dana hanya mengusir iblis itu sementara dan tidak bisa dibasmi oleh seorang medium. Iblis itu akan kembali memburu Christine. Mendengar penjelasan itu, Christine yang sempat lega, kini kembali dilanda kengerian. Di tengah keputusasaan, Christine nekat mendatangi pemakaman. Ia sadar, satu-satunya cara menghentikan kutukan Lamia adalah dengan mengembalikan kancing terkutuk itu kepada pemilik aslinya. Di bawah hujan badai, ia membongkar makam Mrs. Ganush. Christine membuka paksa peti jenazah, lalu berusaha membuka jemari jasad untuk menerima amplop kutukan. Tiba-tiba, jasad itu bangkit hingga terduduk, menampilkan wajah penuh belatung. Saat Christine berusaha mendorong, jasad itu justru menjambak rambutnya. Penuh amarah, Christine menendang jasad itu, lalu menghantam mulutnya dengan sekop hingga ternganga. Dengan amplop di tangan, ia berteriak, "Saya, Christine, mengembalikan kancing ini kepadamu." Ia kemudian mencekik leher jasad itu, memasukkan amplop ke dalam mulutnya, dan menendang kepalanya dengan kebencian. Saat ia bersiap pergi, tanah longsor dan hujan deras membanjiri liang lahat. Jasad Mrs. Ganush mengapung, tangannya mencengkeram Christine yang menjerit histeris. Tiba-tiba, batu nisan salib jatuh menimpa kepala Christine, membuatnya pingsan dan tenggelam dalam lumpur. Beberapa detik kemudian, Christine terlihat merangkak keluar dari liang lahat yang kini telah dipenuhi air dan lumpur pekat. Setiba di rumah, Christine merasa lega dan berusaha menenangkan diri di bawah guyuran shower hangat. Namun, ketenangan itu terusik saat telepon berdering. Di seberang sana, Jim menelepon untuk mengabarkan bahwa Stu telah mencuri dokumennya dan mencoba memfitnahnya. Jim memutuskan untuk memberikan jabatan asisten manajer kepada Christine pada hari Senin mendatang. Dengan hati yang lebih ringan, Christine bergegas ke stasiun untuk pergi liburan bersama Clay. Di sana, ia memeluk kekasihnya dengan penuh syukur. Tapi, suasana seketika berubah mencekam saat Clay menunjukkan sebuah amplop berisi kancing yang ia temukan di mobil. Christine terpaku dalam horor saat menyadari bahwa ia telah memberikan amplop yang salah ke jasad Mrs. Ganush. Panik, Christine melangkah mundur dan terjatuh ke atas rel kereta. Tiba-tiba, percikan api menyambar tubuhnya. Christine terus menjerit histeris minta tolong, tapi tangan-tangan gaib muncul menyeretnya ke dalam lubang neraka yang terbuka di dalam tanah, tepat saat kereta melintas. Clay hanya bisa mematung dalam kengerian.
menyaksikan tanpa daya saat kekasihnya diseret paksa menuju kehancuran abadi. Sobat horor, setiap keputusan yang kita ambil sekarang punya konsekuensi di masa depan. Jangan sampai kita menyesal hanya karena terlambat berbuat baik. Karena saat kutukan atau nasib buruk sudah datang menagih, tidak ada gunanya lagi meminta belas kasihan. Subscribe sekarang, biar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya.